تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أيها الحاضرون والحاضرات أن رسولكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Para jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah dan diberkahi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur, memuja dan memuji Allah Rabbul Alamin. Pada kesempatan ini setelah melaksanakan satu kewajiban, yakni salat maghrib berjamaah, kita diberi lagi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa duduk bersimpuh hadir di majlis ilmu yang semoga diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Topik yang akan kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah satu topik yang sangat bermakna, sangat berarti. Yang kita bahas adalah satu dari bagian ilmu di dalam agama kita yang insya Allah ilmu ini akan kita praktekkan dan akan kita amalkan, yakni berbicara tentang sekitar Ramadan. Bagaimana supaya Ramadan ini lebih bermakna untuk kita jalankan selama lebih kurang 29 hari. Dan tinggal hitungan hari kita akan menyongsong ibadah puasa Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahumma sallimna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan. Wa sallim Ramadan ilaina. Dan sampaikan Ramadan itu kepada kami. Wa tusallimuhu minna. Dan berilah kami kesempatan untuk beramal, atau terimalah amalan-amalan yang kami kerjakan selama bulan Ramadan. Satu hal yang ingin kami sampaikan kepada para jamaah sekalian, bahwa tidak boleh kita mengotori Ramadan dengan perkara-perkara maksiat ataupun perkara-perkara bid'ah.
yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun alasannya. Ada di antara mereka yang membuat perayaan-perayaan untuk menyambut Ramadan dengan alasan bergembira. Mereka mendapatkan dalil man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira masuknya bulan Ramadan, maka Allah tabaraka wa taala mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Ada juga di antara mereka memulai Ramadan dengan mengumpulkan keluarga, kemudian bermaaf-maafan dan menyiapkan berbagai macam menu makanan. Alasannya adalah bermaaf-maafan sebelum memasuki bulan Ramadan. Bermaaf-maafan itu kan baik. Mengumpulkan keluarga baik, kaum kerabat baik, bahkan mengasihi mereka makan itu baik. Lalu kita jawab, apakah mesti ketika memasuki bulan Ramadan baru mengasihi kerabat, keluarga kita makan ataupun bermaaf-maafan? Ada lagi di antara mereka menyambut bulan Ramadan itu dengan berziarah ke makam, ke kubur kerabat-kerabat mereka yang sudah mendahului mereka. Mereka juga beralasan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang pernah melarang untuk menziarahi kubur. Akan tetapi hadis itu sudah dimansukhkan. Fazuruha, maka ziarahilah dia. Fa innaha tudzakirukumul maut, karena sesungguhnya menziarahi kubur itu mengingatkan kalian akan kematian. Ada lagi di antara mereka melakukan perkara yang sifatnya maksiat, namun juga bercampur dengan berbagai macam kebid'ahan. Tahu istilah di daerah kita menyambut Ramadan itu ada istilah berlimau kasai. Diambil dari kata limau, jeruk, kemudian diambil pula nama kampung orang rantau kasai. Berlimau kasai katanya. Ini juga tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara seperti ini mereka dalihkan bahwa mereka itu menyambut Ramadan itu dengan penuh kegembiraan. Tapi coba saudara lihat bahwa di dalam acara-acara tersebut banyak kemaksiatan yang terdapat di dalamnya. Yang pertama adalah bercampur baurnya kaum laki-laki dan wanita. Itu sudah jelas dilarang oleh Islam. Yang kedua, saling pandang memandang aurat mereka. Itu sudah bertentangan dengan firman Allah yang memerintahkan kita agar ghadul basar, menundukkan pandangan. Belum lagi ketika sudah masuk waktu maghribnya, di antara mereka mayoritas lalai solat maghrib. Jangankan tarawihnya, maghribnya saja sudah tertinggal. Dan ini setiap tahun mereka lakukan. Maka tugas kita untuk mengingatkan kembali keluarga kita, kerabat kita, agar mereka tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara itu. Daerah kami sana itu ada jembatan Batang Lumpuh itu satu, kemudian jembatan Batang Lumpuh 2 biasa tuh yang dilewati oleh Ustadz Sulaiman kita, kemudian Ustadz Nurdiantoro. Itu kami itu berdoa selalu bagaimana supaya dalam air di situ. Kenapa? Pasirnya itu lebar sekali.
Orang datang dari berbagai macam penjuru. Ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Sumbar, ada yang dari Bangkinang. Itu datang ke situ. Mereka ingin berwisata ke Masjid Agung Islami itu. Nah, kemudian apabila dia bertepatan dengan esok hari, yaitu nyambut Ramadan, itu sudah main lagi. Berlimau kasai orang. Bahkan tidak cukup dengan kemaksiatan tadi, mereka sudah mempersiapkan organ tunggal. Sudah mempersiapkan alat-alat musik, biduan-biduan yang melantunkan lagu-lagu syaitan di situ. Makanya saya selalu berdoa kalau lewat di situ, ya Allah, besok banjirkan daerah itu supaya mereka enggak melakukan itu. Saudara dan saudariku yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala, jangan kotori Ramadan dengan perkara-perkara kebid'ahan dan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, jangan belikan anak kita itu mercut. Ini memang targetnya orang-orang non-muslim, kalau tidak boleh dibilang kafir. Targetnya orang-orang kafir, targetnya orang-orang non-muslim. Bagaimana mereka itu bisa mengganggu kaum muslimin itu tidak khusyuk mereka beribadah. Mereka mengganggu secara tidak langsung tidak bisa. Mereka mengganggu secara langsung mereka tidak bisa. Maka dijuallah mercun-mercun agar anaknya sendiri yang mengganggu bapaknya untuk melaksanakan sholat tarawih. Coba lihat sekarang. Bahkan kita tidak sulit lagi menandakan atau menandai kapan Ramadan masuk. Itu ada tuh dalam pelajaran fikih kelas-kelas MDA itu. Itu apa katanya? Apa tanda-tanda Ramadan masuk? Itu dibilang di situ banyaknya orang menjual mercun. Mulai sekarang itu banyak orang menjual mercun. Sudah mulai tanda-tanda Ramadan masuk. Bukan masalah datangnya hilal Ramadan, tidak. Tetapi banyaknya orang menjual mercun. Itu satu tanda Ramadan sudah masuk. Nah, begitulah pemahaman yang ada di buku MDA itu. Saya baca sendiri buku fikihnya tentang pembahasan puasa. Di antara tanda-tanda masuknya bulan Ramadan, banyaknya orang menjual mercun. Ada di situ. Nah, hendaknya perkara-perkara ini kita hindari. Rasulullah SAW memberikan semangat dan motivasi kepada para sahabat agar mereka itu bergembira masuknya bulan Ramadan, di mana baginda Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sabdanya, kana Rasulullah SAW yubashiru ashabahu, adalah Rasulullah SAW itu memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Yaqulu, dia berkata, qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Kataballahu alaikum siyami, Allah telah mewajibkan kepada kalian puasanya. Ini kabar gembira yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Kemudian kata Rasulullah SAW, di samping Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mewajibkan kepada kalian puasa Ramadannya, Rasulullah SAW menyebutkan fihi tuftahu abwabul jannah, di dalam bulan Ramadan dibukakan pintu surga, kata Rasulullah. Gembira para sahabat.
wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka. Memberikan motivasi kepada para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan wa tughallu fihi asyayatin, dan di dalam bulan Ramadan setan-setan yang pembangkang tersebut itu dibelenggu oleh Allah tabaraka wa taala. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalamnya, kata Rasulullah SAW, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang apabila seseorang itu beribadah di dalamnya sama dengan beribadah 83 tahun, lebih kurang 4 bulan. Ini motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Man harrama khairaha faqad hurima. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan Ramadan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Lihat bagaimana cara Rasulullah SAW memberikan kabar gembira dan motivasi masuknya bulan Ramadan kepada para sahabatnya. Adakah di zaman beliau dibuat lomba panah memanah? Tidak ada. Adakah di zaman beliau dibuat lomba pacu kuda? Tidak ada. Tetapi Rasulullah SAW memberikan berita, kabar, bahwa di dalam bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Terdapat di dalamnya ditutup pintu-pintu neraka, dibukakan pintu-pintu surga. Allah mewajibkan kepada kalian puasanya. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Setidaknya ada 4 perkara yang harus kita persiapkan ketika kita memasuki bulan Ramadan. Tidak hanya cukup dengan bergembira begitu saja, tetapi 4 perkara ini mestinya ada di hati kaum muslimin, pada diri kaum muslimin. Apa yang pertama itu? Yang pertama adalah persiapan nafsiyah, persiapan iman, persiapan mental dalam menghadapi bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Seorang mukmin, bulan Ramadan itu bukanlah bulan yang mendatangkan berbagai macam persoalan. Tidak. Seorang mukmin tidak menjadikan Ramadan itu sebagai beban yang berat dipikulnya, tidak. Tapi berbeda dengan orang yang dia itu separuh-separuh di dalam meyakini firman Allah Subhanahu wa taala akan wajibnya Ramadan ini. Lihat, hutang sudah banyak, uang sekolah anak belum lunas, kontrakan belum dibayar, listrik udah naik pula, datang pula Ramadan. Menjadi beban pikiran bagi dia hal tersebut. Padahal seorang mukmin, dia itu harus bangga dan bergembira bahwa pada bulan Ramadan itulah dia memiliki kesempatan untuk tazkiyatun nufus, meningkatkan kesabarannya, meningkatkan ketawakalannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia bangkitkan kembali semangat-semangat ibadah yang dahulu puasa sunnahnya jarang, mulai di Sya'ban ini ditingkatkannya. Yang dahulu puasa Senin Kamisnya, terus puasa-puasa yang lain itu jarang, mulai dia melaksanakannya. Yang dahulu solat-solat sunnah itu bolong-bolong rawatibnya, mulai ditingkatkannya. Yang dahulu tilawah Al-Qur'annya jarang-jarang, mulai dilancarkannya. Artinya apa? Seorang mukmin itu ketika menghadapi Ramadan dia tidak kaget, dia tidak terkejut. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha.
Aisyah, istri Rasulullah SAW tercinta, dia mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasanya sebulan penuh melainkan bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aktsara siyamahu minhu min Sya'ban. Dan saya tidak pernah melihat beliau puasa yang dilakukannya lebih banyak melainkan di bulan Sya'ban. Mulai kembali tumbuhkan semangat beribadah, ajang untuk menghadapi amalia Ramadan. Imran bin Husayn meriwayatkan satu riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada salah seorang, "Hal sumta min sururi hadza syahar syai'an?" Apakah engkau melaksanakan puasa di akhir Sya'ban ini? Orang itu mengatakan, "Qala la," tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, "Fa idza aftarta min Ramadan," apabila engkau selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, fasum yaumaini makanahu, maka hendaklah engkau berpuasa 2 hari menggantikan posisi puasa kamu di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan pentingnya puasa di bulan Sya'ban. Di samping mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai ajang untuk latihan bagi kita untuk menghadapi Ramadan. Tentunya puasa Ramadan itu jauh lebih besar pahalanya. Oleh karena itu, jangan pula sampai-sampai kita dikarenakan mementingkan puasa Sya'ban sehingga Ramadan pun kita sudah mulai lemas. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, "Idzan tasafa Sya'ban," apabila Sya'ban itu sudah sampai pertengahan, "fala tasum," maka jangan kalian itu puasa. Ini persiapan yang pertama yang harus kita perhatikan. Persiapan yang kedua adalah persiapan tsaqafiyah. Apa itu tsaqafiyah? Wawasan keilmuan kita di dalam fikih Ramadan. Inilah dia yang membuat Ramadan kita itu lebih bermakna. Karena apa? Puasanya orang awam itu akan jauh berbeda dengan puasanya orang yang berilmu. Puasa orang berilmu itu jauh lebih sempurna ketimbang puasanya orang awam. Orang yang berilmu puasa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala pertama dengan keilmuannya, kesungguh-sungguhan dia untuk mempelajari fikih Ramadan itu. Dan kita bisa bedakan binatang saja apabila melekat ilmu pada dirinya terangkat derajatnya. Contohlah seekor anjing, Anjing ini apabila diajar oleh tuannya untuk berburu dan dia tahu dia mana nanti buruan itu untuk tuannya, mana untuk dia, ketika dilepaskan oleh tuannya dengan kata-kata bismillah dan dia bawa buruan pulang, tidak dimakannya, dia tahu itu untuk tuannya, maka buruan itu halal untuk dimakan. Ini pada seekor anjing, apalagi manusia. Saudara dan saudariku yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, memang kita harus betul untuk mempelajari fikih Ramadan ini agar Ramadan kita ini lebih bermakna ke depannya. Karena kita tidak hidup lagi di zaman tahun 70-an kemarin, 80-an kemarin, 90-an kemarin, di mana kita belum sampai ilmu para asatidzah kita itu belum menyampaikan perkara-perkara seperti ini. Mohon maaf kalau orang-orang dahulu, orang-orang lama-lama dulu, dia kalau pergi ceramah itu pakai Honda Kaptul.
jalan sempit. Ini cerita teman saya. Cerita teman saya. Kami dulu kalau santapan rohani Ramadan pakai Honda Captur. Susah pula itu dihenggol tuh. Susah sekali. Entah minyaknya habis, entah businya yang kotor, wallahu a'lam. Bisa aja sekali tuh bersyukur dia tuh. Ada pula tuh kakak saya, adik saya mesan pula tuh kalau pulang nanti beli sate ya. Nah, sudah tahulah di zaman dulu berapalah honor seorang ustaz. Pelosok-pelosok tuh 5.000 rupiah. Dulunya itu 5.000 rupiah. Nah, kita tidak ada lagi di zaman seperti itu, di mana para asatidzah kita sudah mudah untuk menyampaikan ilmunya. Jalan sekarang sudah bisa ditempuh. Bahkan sekarang ada media sosial yang sangat mudah sekali kita untuk mendapatkan ilmu tentang Ramadan. Orang yang berilmu dalam melaksanakan suatu ibadah akan mendekatkan dirinya kepada surga. Kenapa? Karena dengan ilmunya itulah dia benar di dalam ibadah. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, di situ dia Allah Subhanahu wa taala memudahkan dengan ilmunya itu dia masuk ke dalam surga. Jadi oleh karena itu, orang-orang yang berilmu inilah yang mengetahui mana puasanya itu yang berbobot atau tidak. Dia akan tahu hal-hal yang membatalkan pahala puasanya. Dan dia akan tahu hal-hal yang mengangkat derajat ibadah puasanya. Orang berilmu inilah. Oleh karena itu, kita dituntut betul untuk mempelajari atau wawasan kita ditambah tentang fikih Ramadan ini. Kemudian persiapan yang berikutnya adalah persiapan jasadiah. Fisik kita ini harus sehat ketika melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sebab apa? Ibadah puasa Ramadan ini adalah satu ibadah yang memang sepertinya itu enggak terlalu banyak gerak. Tapi ternyata stamina kita itu menurun, kurang. Dikarenakan apa? Kurangnya asupan gizi. Apalagi ketika berbuka itu ditambah dengan minuman-minuman yang serba berwarna-warni itu. Kalau sudah sampai tergiur seperti itu tuh subhanallah. Sebenarnya makanan-makanan tersebut tidaklah membuat kita itu kuat, tapi justru melemahkan kita sebenarnya. Melemahkan stamina kita. Oleh karena itu, dituntut kita di bulan Ramadan ini untuk menjaga kesehatan kita. Terutama menghindari makanan-makanan yang sifatnya banyak mengandung minyak misalkan, kolesterol dan sebagainya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kantong yang paling buruk diisi oleh anak Adam itu adalah perutnya. Perutnya. Maka kalau memang dia harus itu diisi, maka isilah dia sepertiga dengan air, sepertiga dengan makanan, dan sepertiga itu lagi dikosongkan. Jangan air semua. Jadi mentang-mentang tadi ada sirup yang serba berwarna-warni itu, belum lagi estelernya, belum lagi marjannya, belum lagi ABC-nya, semuanya mau diminum, itu kan melemahkan. Pak, insya Allah nggak lama tuh Pak, mencret orang itu Pak. Karena air semua isinya. Kalau diisi makanan semua nggak ada air, nggak ada tempat angin, perutnya sudah kayak bola, keras. Nah itu kayak ular sawo. Tahu ular sawo? Kalau istilah kami itu ular sonduk namanya. Kayak sendok begini. Atau ular piton. Ular piton itu kalau dia sudah makan itu binatang yang besar, itu dia jadi pendek segini.
Karena dia harus mengumpulkan badan itu untuk makanan yang dimakannya itu, harus dilebarkannya. Itu nggak bisa ngapa-ngapain tuh Pak. Sama dengan orang buka puasa kayak itu tadi. Itu sudah teler aja deh tuh. Bahkan dia bisa di tempat hidangan itu. Mau dipijak nak, pijaklah katanya kan. Ayah nggak sanggup lagi ngapa-ngapain. Nggak berdaya lagi dia. Atau nggak mau makan, nggak mau minum, kosong, angin semuanya. Nah, itu kentut terus. Maka harus dijaga keseimbangannya. Sekarang kita ada pertanyaan, hidup ini untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Kalau saya, makan itu untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dengan makan kita hidup, dan hidupnya kita bertenaga dengan makanan itu, maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Jadi jangan dibalik, jangan hidup itu untuk makan, kambing jadinya. Jadi makan itu adalah untuk menghidupkan kita. Betul?
Baik. Jadi persiapan jasa dia menjaga kesehatan dan stamina selama bulan Ramadan. Dilarang kita di situ untuk tidur habis subuh. Itu akan membuat kita lemah. Dilarang juga kita di situ memperbanyak makan berlebih-lebihan sehingga kantong perutnya itu tak obahnya seperti tong sampah. Tong sampah, coba antum lihat apa saja ada di dalamnya. Kulit pisang ada di situ, kulit semangka ada di situ, plastik asoy ada di situ, bahkan rokok ada di situ. Tidak batang rokok itu saja, termasuk kotak-kotak rokok itu ada di situ. Kalau sudah sampailah perut kita seperti itu, maka berbagai macam penyakit akan muncul dan timbul. Hendaklah, kata Nabi SAW, seseorang itu hanya mengisinya beberapa suap saja untuk sekedar menegakkan tulang punggungnya. Biasakanlah pada waktu sahur itu minum air hangat dengan segelas madu, kemudian ditambah juga dengan beberapa butir kurma. Insya Allah kalau kita amalkan itu, kesehatan kita akan muncul selama bulan Ramadan akan tahan. Kemudian yang keempat adalah persiapan maliyah. Hendaknya persiapan maliyah ini tidak dipahami bahwa di Ramadan itu atau selesai Ramadan itu kita harus membeli baju baru, tidak. Kita harus memikirkan mudik kita, tidak. Kalau saya nggak mudik lagi, saya memang sudah tinggal di situ, jadi nggak perlu mudik-mudik. Jadi persiapan maliyah ini bagaimana kita mempersiapkan diri, kita bisa berinfak dan bersedekah serta mengeluarkan zakat kita. Ini yang paling perlu. Bagaimana kita di Ramadan itu menjadi orang yang dermawan, karena Ramadan itu adalah bulan muasa, bulan santunan. Pengalaman kami dulu waktu di Saudi, itu hampir rata-rata masjid itu membuat iftar jama'i semuanya. Kalau sudah bulan Ramadan, itu para muhsinin itu, donatur-donatur itu, yang dermawan-dermawan itu turun tuh, ingin hartanya itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Hampir setiap masjid itu orang-orang ajnabi itu, orang-orang asing itu, para perantau itu, pencari kerja itu, enggak perlu lagi dia memikirkan untuk buka puasanya. Pergi ke masjid sana sudah ada buka puasa di sana. Pergi masjid sana sudah ada iftar jamaah di sana. Bahkan lengkap daripada kita di rumah. Cuma bedanya apa? Kalau di rumah kita itu banyak piringnya. Ini banyak piringnya. Sehingga tinggallah tempat kita cuma sedikit. Yang paling lebar itu adalah tempat selera kita. Kalau di Arab Saudi itu satu kantong plastik itu, yang merek kelinci itu kecil tuh, itu sudah ada di situ halib susu kotak gitu. Sudah ada di situ pisangnya, sudah ada di situ jeruknya, sudah ada di situ kurmanya, sudah ada di situ air aquanya 1 gelas. Dikasihkan kepada orang yang lewat pintu itu, diambil, terus ambil. Kemudian ada lagi piring plastik yang siap nanti dipakai itu dibuang. Enggak besar, cuman kecil gitu. Pergi ke tempat satu orang ini, tukang ngambil nasi kapsah itu, langsung begini, maaf, terus geser lagi, itu menunya itu berbeda-beda ya. Hari ini ayam 1 belah.
Kaget gitu kan? Ayam itu satu belah begini untuk satu orang. Kalau kita ayam di sini bisa potong berapa? 1 kilo itu potong 16, bahkan potong 18 kalau bisa. Kecil. Kalau di sana satu belah ayamnya. Nah, besok ikan gurame itu 1 ekor satu orang. Nah, begitulah mudahnya orang-orang di sana itu mengeluarkan duit ketika bulan Ramadan itu. Mereka betul-betul mengamalkan hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW diceritakan di dalam sebuah hadis, kana Nabi SAW ajwadun nas. Adalah Nabi SAW orangnya itu paling dermawan. Wa kana ajwaduhu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan adalah kedermawan Nabi SAW itu terdapat pada bulan Ramadan ketika Jibril mendatangi beliau. Wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Dan adalah Jibril itu bertemu dengan Rasulullah SAW itu setiap malam di bulan Ramadan itu untuk bertadarus Al-Qur'an. Jadi dari sinilah masyarakat kita itu menjadikan tadarus Al-Quran itu panjangnya sampai dari sana sampai sana. Satu papan itu. Yang seanu baca 1 halaman. Seanu lagi baca 1 halaman. Seanu lagi baca 1 halaman. Jadi satu malam itu bisalah 3 juz. Ada lagi sistemnya seanu ini dari tentang ke-9 yang panjangnya sampai yang ke-12. Geser lagi dari 12 sampai yang ke-3. Belum selesai dia tuh, dan jarumnya itu udah hampir habis dah. Langsung dia Shadaqallahul azim. Belum selesai ke ujung karena waktunya sudah habis. Shadaqallahul azim. Begitu kan ya? Kita enggak di zaman itu lagi. Kita bisa menghatamkan Al-Quran sendiri-sendiri. Karena Al-Quran biasanya yang cetakan Madinah itu 1 juz itu terdiri dari 10 lembar. Cobalah subuh itu 2 lembar kalau memang berat. Zuhur nanti 2 lembar. Asar nanti 2 lembar. Maghrib 2 lembar. Kalau maghribnya enggak sempat dikarenakan berbuka, maka ditakdimkan ke zuhur. Nah, kalau ditakhirkan nanti itu repot lagi. Nah, atau didobelkan nanti, didulukan. Jadi lebih leluasa. Dan sebenarnya bagi kita itu sangat mudah menghatamkan Al-Quran itu berkali-kali di dalam bulan Ramadan tersebut. Saudara dan saudariku yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, di sini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW itu sangat dermawan, bahkan lebih dermawan dia daripada angin yang berhembus. Angin itu sifatnya apa? Dia berhembus kencang, kemudian dia itu memberikan kesejukan kepada setiap sudut manapun. Gak ada yang tidak dijangkaunya. Tapi Rasulullah SAW itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus tersebut. Saudara dan saudariku yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dulu ketika kami di Saudi Arabia, ada satu masjid Abdul Aziz, Masjid Jami Abdul Aziz. Di situ sudah ada nongkrong orang yang ngasih duit, nyari orang-orang Indonesia, orang-orang pekerja, ngasih duit dia 10 rial satu hari, 10 rial satu hari. Terus 10 rial, 10 rial, 10 rial. Kalikan waktu itu 2.500. Sekitar 20 ribu. Kalau sekarang sudah naik. Nah, ketika kawan kami bilang, di masjid sana ada orang Arab kerjanya ngasih duit. Benar tuh, benar. Kita cari sana rupanya udah pindah pula dia. Enggak di situ lagi dia. Pergi pula dia ke tempat masjid lain, kasihnya pula.
Tapi orang Arab ini kalau nggak Ramadan, 1 rial itu sulit untuk keluar. Mereka mengamalkan hadis ini kalau Ramadan itu memang ajwadun nas. Mereka itu orangnya dermawan. Tapi kalau di Ramadan sulit keluar 1 rial. Begitu pula mereka ini. Saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kita kepada pokok persoalan kita. Agar Ramadan kita ini lebih bermakna, maka kita harus mendalami ilmu tentang Ramadan. Sedikit kami sampaikan tentang perkara-perkara hukum-hukum Ramadan. Yang pertama, annahu yuharrimu as-siyam qabla Ramadan yawmaini aw yawman lil ikhtiyati lidukhuli Ramadan. Bahwasanya dilarang atau haram bagi kita untuk melaksanakan puasa sebelum Ramadan. Baik itu puasa sehari ataupun puasa 2 hari, dikarenakan al-ikhtiyat, kehati-hatian untuk memasuki Ramadan tersebut. Misalkan nanti kita puasa hari Selasa, dia sudah mulai berpikir dia di hari Sabtu atau di hari Ahad. Saya mau puasa hari Ahad ajalah. Barangkali di hari Ahad itulah sudah masuk 1 Ramadan. Dia kehati-hatian. Nah, itu enggak boleh. Kecuali orang yang memang dia itu biasa dia berpuasa, atau dia membayar kafarah, atau dia puasa nazar, atau bertepatan dia puasa Senin Kamisnya, hari Senin itu terakhir Sya'ban, maka ini tidak mengapa. Tidak mengapa hal seperti itu. Tapi kalau tujuannya untuk ikhtiyat tadi, kehati-hatian tadi, barangkali hari inilah sudah masuk Ramadan, saya puasalah sekarang. Itu enggak boleh. Maka nanti jangan diikuti itu orang-orang yang kami udah puasa dah seminggu sebelum Ramadan udah puasa kami katanya. Ada tuh terikat mana itu daerah-daerah Sumbar tuh. Kita tidak mengikuti ormas, tapi yang kita ikuti itu adalah pemerintah kita. Karena untuk menyatukan hati dan barisan kaum muslimin. Rasulullah SAW bersabda, la yataqaddamanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan bisaumin yaumin aw yaumain, dengan berpuasa sehari atau 1 hari, illa an yakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalik, kecuali seseorang itu memang dia itu biasa berpuasa, maka silahkan dia berpuasa hari tersebut, itu tidak mengapa. Karena apa? Karena sebenarnya dia itu puasa pada hari yang dia diragukan, yang dia itu ragu. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang puasa pada hari yang dia ragu, faqad aso Abul Qasim, sungguh dia telah durhaka kepada Abul Qasim, yakni Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kedua, di antara hukum puasa yang harus kita ketahui, bahwasanya tidak sah puasa wajib apabila tidak diniatkan di malam harinya. Sebagaimana hal ini sabit dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, "Man lam yubayyit asyama qabla tulu'il fajri fala siyama." Barang siapa yang tidak memalamkan niatnya, niat puasanya sebelum terbitnya matahari, maka tidak ada puasa baginya. Di dalam riwayat lain disebutkan, "Man lam yubayyi asyama minal lail fala siyama." Barang siapa yang tidak memalamkan niatnya di malam itu, maka tidak ada puasa baginya. Dalam riwayat lain disebutkan, "Man lam yujma asyama qabla al-fajri fala siyama." Barang siapa yang tidak menggabungkan niatnya di malam itu, maka dia tidak terima puasa. Niat itu kan di hati.
Para ulama sepakat bahwa niat itu amalan hati. Tentunya amalan hati itu tidak dilafazkan. Tidak seperti kita dulu waktu SD. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu pun waktu kita mau sholat tarawih itu diajarkan juga tuh, disampaikan juga tuh sama-sama tuh, bareng-barengan. Nah, sampai nanti terakhir kulli syai'in qadir. Nah, itu tuh orang kampung kita seperti itu tuh. Terakhir itu kok dibesarkan gitu. Ada di sini seperti itu? Enggak ada. Oh, ternyata kampung saya aja semua seperti itu. Malu saya jadinya kan. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu dengan niat. Dan seseorang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu niat itu qasdus syai' muqtarinun bil fi'li. Memaksudkan sesuatu itu dibarengi dengan pekerjaan. Kita, istri kita, ibu kita barangkali menyiapkan hidangan. Dia menyiapkan hidangan itu tujuannya apa? Untuk sahur. Sahur untuk apa? Besoknya puasa. Sudah adakah itu dalam hatinya? Dibarengi dengan pekerjaannya. Sudah, itulah dia niat. Begitu juga ketika kita berwudu tadi. Kita sudah berwudu, wudu untuk apa? Jadi ketika kita sudah berwudu dan sudah ada di hati kita itu untuk berniat sholat maghrib. Sehingga sampai ketika kita di sejadah itu, kita hanya memastikan lillahi ta'ala dan sholatnya apa? Sholat maghrib. Jadi enggak perlu lagi usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin ma'muman imaman lillahi ta'ala. Bahkan harus pula disebut imamnya. Pusing kita. Kita enggak kenal sama imamnya. Disebut pula nama imamnya. Kalau enggak sah. Nah, ini tambah bingung kita. Bagaimana orang kalau enggak hafal dengan hal-hal seperti itu. Sehingga menyulitkan dia sendiri. Nah, itu yang kedua yang harus kita ketahui. Kemudian yang ketiga, wa min ahkami siyam annahu yuharrimu 'ala shaim al-akl wa syarb. Ba'da tabayyana al-fajr tsani. Faman akala aw shariba mukhtaran dzakiran li saumihi min ghairi udhrin fasada saumahu 'alaihi al-wa'id asyadid liqauli subhanahu wa ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr wa 'alaihi qada' dzalikal yawm ma'a taubah as-shadiqah wan nadam wal iqla'. Di antara hukum puasa bahwasanya haram bagi orang yang berpuasa itu makan dan minum setelah jelas baginya fajar yang kedua. Itulah dia namanya fajar shadiq. Karena fajar ini ada dua, fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar yang bohong dan fajar yang jujur. Berarti enggak manusia saja yang bohong. Fajar pun ikut bohong. Apalagi namanya itu fajar. Suka juga bohong. Jadi fajar kadzib ini seperti ekor serigala di ufuk timur. Kita kira dia itu sudah datang siang, subuh. Namun ternyata belum. Makanya adzan subuh itu 2 kali. Kami dulu waktu di Saudi, kami kira sudah masuk ke subuh. Enggak nengok-nengok jam. Pergilah ke masjid itu, dengar orang azan. Azan. Terus wudu. Setelah masuk masjid kami tengok pulang apa yang azan itu. Apa ini pulang? Rupanya baru jam 3 malam. Baru jam 3 malam. Ngapain di sini? Pulang lagi. Besoknya kesiangan pula. Jadi azannya itu 2 kali. Barang siapa yang makan dan minum dengan sengaja mukhtaran, memang dia memilih untuk makan, zakiran dan dia ingat tanpa ada uzur, maka puasanya itu rusak, batal.
dan dia mendapatkan ancaman yang sangat keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman, makan dan minumlah kalian. Sampai kapan? Jelas bagi kalian itu benang putih dari benang hitam dari fajar. Para sahabat dulu menerjemahkan ini, mereka ambil tali yang besar, satu warna putih, satu warna hitam. Jadi diginikan. Oh kalau gitu enggak pakai jelas kayak gitu. Makan terus jadinya. Tapi yang dimaksud dengan hal tersebut sampai datang fajar yang kedua, fajar tani tersebut, fajar sodik tersebut. Jangan pula nanti ambil tali nidonnya putih, tali nidon yang hitam, taruh di bantal. Kata Ustaz tadi sampai jelaslah baru benang putih dengan benang hitam, baru saya berhenti. Udah 5:30 belum juga nampak lagi kan, makan terus. Rupanya puasanya sudah rusak ternyata. Makanya perlu kita belajar tentang fikih Ramadan ini agar kita tidak salah kaprah. Orang yang seperti ini wajib baginya qada. Dan dia harus bertaubat dan dia menyesal dan berhenti tidak berbuat seperti itu lagi. Nah, kemudian yang keempat, di antara hukum puasa itu, barang siapa yang makan dan minum dengan sengaja, fasaumu sahihun wala qada'a alaihi fi asai qaulil ulama, maka puasanya itu betul menurut pendapat para ulama. Ini yang lupa ini ya. Jangan pura-pura lupa. Nah, ini yang bahayanya pura-pura lupa. Sudah makan sepiring, lengkap pula dengan minumnya. Nah, dibilangnya dia lupa, padahal dia sengaja tadinya. Yang repotnya apa? Ketika kita sudah habis satu piring, kita teringat, waduh saya puasa, ternyata belum minum. Nah, kan tercekik jadinya kan. Gimana nih Ustaz? Dia kalau masih lupa juga dia lagi lengkap dengan minumnya, ya syukur. Tapi pas sudah habis sepiring tadi baru teringat, oh ternyata saya puasa tapi belum minum. Nah, itu tanggung sendiri lah itu sampai sore. Karena ketika dia minum juga berarti dia sudah ingat, nggak lupa lagi tentang minumnya itu. Kalau minum juga dia udah habis, batal sudah. Ganti aja dah hari besoknya. Qadha. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza nasiya fa akala aw syariba falyutim saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Apabila lupa salah seorang, dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, karena hal yang sedemikian itu Allah yang memberikan dia makan dan memberi dia minum. Nah, dalil ini menunjukkan bahwa orang yang lupa itu puasanya tidaklah batal. Wa qala al-Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Malik mengatakan yubtilu saumahu wa yajibu alaihi al-qada. Ternyata menurut Imam Malik, puasa orang yang lupa tadi, makan tadi dia lupa, itu batal dan dia wajib mengqadha puasanya. Dijelaskan di sini, wala'alla Malikan lam yablughu al-hadits kama qala Ad-Dawadi. Barangkali hadis tentang ini belum sampai ke Imam Malik menurut Imam Ad-Dawadi. Coba bayangkan antum, hadis ini saja gak sampai ke Imam Malik. Apalagi orang seperti kita, banyak hadis yang gak sampai sama kita. Berani pula kita mendebat orang. Berani pula tuh mendebat orang. Padahal Imam Malik ada juga hadis yang tidak sampai kepada dia. Kemudian barangkali ini yang terakhir, sebenarnya banyak sekali di antara hukum-hukum puasa itu. Anna man jami' ahlahu fi nahari Ramadan wa huwa sha'im
yubtilu saumahu idza kana 'amidan 'aliman wa wajaba 'alaihi al-qada' dzalikal yawm wa tauba an-nusuh ma'a an-nadam wal iqla' wa wajaba 'alaihi ma dzalika al-kafarah. Bahwasanya orang yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan dengan sengaja dan dia tahu bahwa dia itu dalam keadaan berpuasa dan Ramadan dia tahu, itu batal. Puasanya itu batal dan dia wajib mengqadha hari yang dia batal tersebut. Bersamaan dia harus juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia harus menyesal dan berhenti dari perbuatan tersebut dan dia wajib membayar kafarah. Apa kafarahnya bagi mereka yang melanggar? Yang pertama, memerdekakan budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Inilah yang romak lupa. Memerdekakan budak awak tidak sanggup. Puasa 2 bulan berturut-turut apulai. Batal hari itu, besok ulangi balik hari pertama, kedua, ketiga. Batal hari ketiga, ulangi lagi. Pokoknya mutatabi'ain. Enggak sanggup juga, ya, beri makan 60 orang miskin. Cari dari simpang siapu ini sampai tak mana sana 60 orang miskin. Berikan dia nasi bungkus 60 orang. Enggak ada yang enak. Oleh karena itu kami heran. Banyak pula orang menikah di bulan Sya'ban ini. Nah, ini bikin hancur juga ini. Bukan maksudnya nunda-nunda nikah, apalagi anak-anak muda yang enggak ngerti apa-apa. Yang syahwatnya itu membludak, libidonya itu tinggi. Ini bahaya ini. Bahaya sekali. Katanya apa? Takut nanti menikah di antara 2 khutbah. Enggak mungkin orang nikah di antara 2 khutbah. Khutbah hari Jumat itu enggak mungkin. Dibilangnya khutbah hari Raya Idul Fitri dengan Idul Adha. Takut dia nikah di antara itu. Ya janganlah di antara itu kalau enggak mau. Ini di bulan Sya'ban pula dibuatnya. Apakah dia sudah tahu konsekuensi ini? Dia harus memerdekakan budak kalau seandainya melanggar. Enggak bisa nanti dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak bisa dia nanti harus dia mencari 60 orang miskin. Berkaitan dengan perkara ini, datang seseorang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, aku ini sudah binasa. Kata Rasulullah SAW, "Malaka, ada apa dengan engkau?" Dalam riwayat lain dikatakan, "Ma ahlakaka." Apa yang menyebabkan engkau binasa? Qala, "Waqatu ala imraati wa nasaib." Aku telah jatuh di pangkuan istriku sementara aku dalam keadaan berpuasa. Di dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, "Waqatu ala imraati fi Ramadan." Aku telah jatuh dalam pangkuan istriku di bulan Ramadan. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Hal tajidu raqabatan tu'tikuha?" Apakah engkau bisa mencari budak yang bisa engkau merdekakan? Qala la, enggak bisa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, "Fahal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain?" Apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Ya Rasulullah, jangankan 2 bulan, sebulan ini ada enggak jebol nih. Apalagi 2 bulan. Nah, inilah resikonya orang menikah di bulan Sya'ban itu. Hati-hati. Saya enggak paham tuh apa yang dicarinya. Nah, khawatir kita terjadi seperti ini. Qala la, enggak bisa saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada dia lagi, "Fahal tajidu it'amu sittina miskinan?" Dapatlah kamu mencari orang miskin 60 orang itu kau beri makan? Enggak ya Rasulullah. Fa baina nahnu ala dzalik,
ketika kami berada di dalam keadaan seperti itu, kata sahabat yang dekat-dekat itu, utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arqin fihi tamar. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu keranjang tamar yang sudah ditakar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Aina sa'il?" Mana yang bertanya tadi? Angkat tangan dia, "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Coba mendekat. Dia mendekat, kemudian dia mengatakan, "Kau sedekahkan ini." Dia bertanya, "Apakah saya mensedekahkan ini kepada orang yang miskin ya Rasulullah?" "Iya." "Demi Allah ya Rasulullah, enggak ada di lereng-lereng kota Madinah ini orang yang lebih miskin daripada saya." "Oh, kalau begitu sedekah, kenapa bang ke keluarga bang tuh?" Sudahlah, tidak bisa dia memerdekakan budak, enggak puasa 2 bulan berturut-turut enggak sanggup, mencari makan orang miskin enggak sanggup, enggak ada untuk mensedekahkannya. Ketika dikasih Rasulullah SAW, dia pula yang dapat. Kan menang dia itu. Begitulah mudahnya Islam, tidak mempersulit. Kalau laki-laki itu akikahnya 2 ekor kambing, kalau enggak sanggup mau dimanakan? 1 pun boleh. Jadi enggak begitulah memberatkan. Tapi ukuran sanggup kita itu apa? Sehingga kita menjadi tidak sanggup. Akikah 2 ekor kambing untuk laki-laki enggak sanggup dia. Tapi kalau membeli parabol sanggup dia. Masang TV kabel sanggup dia bayar tuh setiap bulannya. Kan ini kan lain. Motivasi dia untuk ibadah itu, bayar hutang kepada Allah itu tidak ada sama sekali. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan dengan sedikit ini menambah wawasan kita, membuka giroh kita, semangat kita untuk melaksanakan dan menyambut bulan suci Ramadan. Kami terutama mohon izin dan mohon maaf jika ada selama ini kami dalam menyampaikan kajian-kajian yang kiranya tidak berkenan di hati para jemaah sekalian. Kami sekali lagi minta izin dan minta maaf kepada antum sekalian. Kita tutup kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.